Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi beserta Eselon 1 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, para rektor LPTK dan rektor yang tergabung dalam Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa FRPKB, para tokoh lintas agama, rektor beserta sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, tim penulis buku Darul Mitsaq Indonesia Negara Kesepakatan, para peninjau ahli, peninjau buku dan pembahas dalam bedah buku Darul Mitsaq Indonesia Negara Kesepakatan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Saya menyampaikan apresiasi kepada Rektor Universitas Jakarta UNJ dan tim penulis buku berjudul Darul Mitsaq Indonesia Negara Kesepakatan, pandangan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya menilai bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran gagasan tentang hubungan antara Islam dan negara Indonesia dengan pandangan yang moderat. Hal ini menjadi penting ketika dalam ceramah-ceramah keagamaan kini masih sering diselipi dengan wacana-wacana tentang pendirian negara Islam atau negara khilafah. Walaupun organisasi-organisasi yang mengusung tema ini kini sudah tidak aktif lagi. Gagasan saya tentang Darul Mitsaq memang didorong untuk memberikan legitimasi keagamaan Islam terhadap ideologi dan sistem negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, karena mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim. Sebenarnya perdebatan tentang Islam dan negara ini sudah selesai dilakukan oleh para pendiri bangsa, founding fathers negara ini, yang diantara mereka adalah ulama dan tokoh Islam. Para tokoh Islam pada saat itu pun sudah memberikan argumentasi tentang penerimaan mereka terhadap NKRI yang berideologi Pancasila ini. Namun rupanya sebagian umat Islam pada saat ini masih belum cukup puas dengan penjelasan itu, dan bahkan ada juga yang menolaknya. Di antara gerakan-gerakan itu tidak hanya menolak negara Pancasila, tapi juga menggunakan cara kekerasan atau teror dalam perjuangan mereka atas nama jihad untuk mewujudkan negara Islam atau negara khilafah. Ideologi perjuangan yang intoleran dan disertai kekerasan ini dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Islam transisional, transnasional. Ideologi transnasional yang keras itu memang tidak terlepas dari pahaman mereka tentang atau terhadap teks-teks Al-Quran dan hadis secara literal dan kaku, sehingga mereka memiliki sikap yang intoleran dan radikal. Bahkan sebagian mereka memiliki sikap ekstrim dan mengkafirkan terhadap kelompok lain yang berbeda. Saya menyadari bahwa umat Islam masih perlu mendapatkan penjelasan tentang hubungan antara Islam dan NKRI sebagai bentuk legitimasi keagamaan terhadap negeri ini. Untuk membahasakan legitimasi keagamaan ini, saya berusaha untuk menjelaskan kerangka metodologis dalam memahami Islam Ahlussunnah wal Jamaah sebagai paham yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Di samping metodologi yang terdapat dalam ulumul Quran, ulumul hadis, dan usulul fiqh, saya juga menggunakan beberapa pendekatan, yakni manhajiyah, tawassutiyah, tatawuriyah, dan tasamuhiyah, dan juga islahiyah. Penggunaan pendekatan ini diharapkan agar pemahaman Islam dalam konteks masa kini
bisa memenuhi tujuan-tujuan syariah atau maqasidus syariah dan sekaligus sebagai solutif dan atau makharij terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi umat manusia pada masa kini yang semakin kompleks. Di antara pendekatan yang terpenting adalah pendekatan wasatiyah, moderat, yang kemudian dijadikan sebagai model dalam memahami Islam di dunia, yakni konsep wasatiyatul Islam atau Islam moderat. Majelis Ulama Indonesia pun sudah menetapkan konsep wasatiyah ini dalam Musyawarah Nasional ke-9 tahun 2015 di Surabaya. Memang pemahaman tentang wasatiyah ini tidak seragam antara satu aliran atau organisasi dengan aliran atau organisasi yang lain. Namun hal ini menunjukkan tekad yang kuat untuk memahami Islam jauh dari kesan radikal dan ekstrim. Konsep ini sekarang semakin banyak didiskusikan sehingga pemahaman tentang konsep ini akan semakin kokoh dan menjadi acuan dalam dakwah dan kajian Islam. Wasatiyah mengandung arti jalan tengah di antara dua sisi atau dua bentuk pemahaman. Menurut iman saya, pemahaman Islam wasatiyah adalah pemahaman yang tidak tekstual dan tidak pula liberal, tidak berlebihan atau ifrat, tapi juga tidak gegabah, tafrid, dan tidak pula memperberat, tasyaddud, tapi juga tidak mempermudah, tasahul. Pemahaman secara tekstual yang hanya memahami tek-tek Al-Quran dan hadis tanpa penafsiran menghasilkan pemahaman yang statis, karena pemahaman seperti itu tanpa disertai dengan maksud-maksud utama yang terdapat dalam sebuah teks. Bahkan pemahaman pada tek-tek tertentu secara literal itu bisa menyesatkan, seperti ayat-ayat yang terkait dengan jihad. Dengan pemahaman moderat tersebut, ulama dan umat Islam bisa menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai konsensus nasional atau al-mitsaq al-watani yang telah dibangun dan disepakati oleh founding fathers yang sebagian dari mereka adalah ulama dan tokoh agama. Saya menyebut negara ini sebagai Darul Mitsaq, negara kesepakatan atau negara konsensus berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 90 dan praktek Nabi di masa awal kedatangan di Madinah yang melakukan kesepakatan atau perjanjian bersama dengan kelompok-kelompok sosial yang ada dalam bentuk piagam Madinah, Mitsaqul Madinah. Argumentasi ini dimaksudkan juga untuk menjawab keinginan kelompok-kelompok yang menganggap bahwa ideologi dan sistem negara ini tidak sesuai dengan Islam. Dan oleh karenanya mereka ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan Islam atau negara khilafah yang secara historis sudah tertolak atau bukan ditolak tapi tertolak karena menyalahi kesepakatan, mukhalafatul mitsaq, karena umat Islam dituntut untuk memenuhi kesepakatan-kesepakatannya, al-muslimuna ala syurutihim. Implementasi wasatiyah atau moderasi beragama dalam bingkai Darul Mitsaq di negeri ini meliputi 4 hal, yakni toleransi, anti kekerasan, komitmen kebangsaan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dan perkembangan zaman. Pertama, toleransi adalah sikap dan perilaku seorang yang menerima, menghargai keberadaan orang lain, dan tidak mengganggu mereka, termasuk hak berkeyakinan dan mengekspresikan keyakinan agama mereka, meskipun keyakinan mereka berbeda dengan keyakinan dirinya. Yang kedua, moderasi beragama tidak membenarkan tindak kekerasan, termasuk cara penggunaan atau menggunakan cara-cara kekerasan atas nama agama untuk melakukan perubahan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik.
Yang ketiga, komitmen kebangsaan terutama berbentuk pada penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan bentuk negara Indonesia. Yang keempat, pemahaman dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal atau konteks Indonesia yang multikultural dan multi agama serta perkembangan zaman yang semakin maju. Pancasila sebagai dasar negara yang telah disepakati oleh Bapak bangsa tersebut tidak bertentangan dengan Islam karena kelima sila dalam Pancasila itu sesuai dengan ajaran agama Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahkan secara eksplisit menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragama dan menghormati keberagaman. Oleh karena itu kita tidak boleh mempertentangkan Pancasila dan agama atau perintah memilih Pancasila atau Al-Quran dalam konteks pendidikan dan pengajaran UNJ yang mempunyai keunggulan sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mempersiapkan calon-calon guru yang profesional, legitimasi keagamaan terhadap negara, dan ideologi Pancasila perlu didalami oleh staf pengajar dan mahasiswa, terutama calon-calon guru yang akan mengajar bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN. Konsep wasatiyatul Islam ini diharapkan juga menjadi pendekatan dalam melakukan langkah-langkah kontra radikalisasi, terutama yang dilakukan oleh para da'i atau khatib, tokoh agama, dan organisasi-organisasi keagamaan. Dengan demikian, kehidupan masyarakat dan bangsa di negara ini bisa tetap rukun dan damai dalam kebinekaan, saling menghormati dan saling bekerja sama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang maju dan merata baik material maupun spiritual. Semoga buku ini bermanfaat bagi umat dan bangsa Indonesia, dan sekaligus saya memberikan apresiasi kepada pimpinan UNJ, Ikatan Alumni UNJ, dan tim penulis buku atas prakarsa penerbitan buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua ikhtiar yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.